Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kota Channel, jumpa lagi dengan kami, saya dan Om Jun Lea. Lanjutan dari video-video kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang ngajari anakan atau Burung muda. bahan atau burung muda ke gantangan. Karena tapi ngajari letak bahan anakan. Untuk sekarang saya ingin membahas dengan Om Jun, berbagi pengalaman dengan Om Jun ya, berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan burung yang akan ke lomba, burung yang akan kita bawa ke lomba, Om Jun. Mari kita simak bersama-sama. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tersedia dan sudah subscribe di Kota Channel. Langsung saja, gimana sih Om untuk menyiapkan burung kita ke lomba itu? Seperti apa ciri-cirinya burung yang siap untuk dibawa ke lomba dan mempersiapkannya itu bagaimana? Kalau burung yang sudah dikatakan siap diajari ke gantangan, burung awal itu sudah dari video yang kemarin, dia sudah mau di trek di arisan ataupun sudah mulai diajari jalan-jalan, dan itu pun burung sudah mulai gacor, sudah mulai tarung, vektornya sudah kelihatan. Nah, untuk itu sudah dipersiapkan, setelah itu dipersiapkan ke gantangan, ke lomba. Kalau masalah persiapan di lombanya itu biasanya perawat yang tahu. Jadi persiapannya entah H-2, entah H-1, atau hari H, kan tergantung perawat yang tahu, tergantung keadaan burungnya seperti apa. Biasanya banyak faktor. Ada yang H-1, misalnya lombanya hari Minggu, Sabtunya itu sudah full kerodong di dalam rumah, maksudnya tidak dikeluarkan, tidak dijemur, tidak dimandikan. Ada yang seperti itu. Baru minggunya, biasanya minggu paginya baru dimandikan. Ada yang minggunya setelah lomba itu dimandikan di gantangan. Ada juga yang seperti itu. Ya tergantung perawat lah yang tahu, Mas, karakter burungnya maunya seperti apa, itu biasanya seperti itu. Cuman secara umum biasanya H-3 itu sudah diistirahatkan, tidak di track. Dikatakan tidak di track, biar benar-benar hari H itu dia staminanya fit. Gini, sebelum kita beranjak ke sana, ciri-cirinya gitu, Biasanya ciri-cirinya itu burung itu sudah gacor, Mas. Gacor sudah di rumah. Awal kan di trek sudah enak gitu ya, kita pulang dia tambah gacor, biasanya tambah gacor. Gacor sudah di rumah tiap hari. Entah itu kadang gacor waktu dibuka kerodong, entah itu gacor di dalam kerodong, biasanya gacor. Menandakan burung itu siap. Satu. Yang kedua, biasanya sayap itu sudah menyilang. Iya. Sayap menyilang itu artinya bulunya sudah apa namanya? Pangset katanya orang Madura. Kalau Madura pangset. Kalau bahasa Indonesianya singset sudah bulunya tuh sudah ya, katakan burung itu sudah membentuk botol gitu ya, ya, tidak kembung. Nah, cuman ada nggak Om kira-kira burung yang tidak gacor di rumahan, meskipun tidak gacor di rumahan tapi itu siap ke lomba? Ada burung yang tipe seperti itu tuh ada. Saya katakan ada, kenapa? Karena burung itu kadang-kala vektornya tinggi, tetapi di rumah dia tidak mau bunyi. Begitu kelihatan burung dia langsung. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi memang betul-betul perawat yang tahu. Perawat yang tahu.
Jadi teman-teman harus jeli juga berkaitan dengan itu. Tidak mudah memang ya teman-teman untuk mengetahui tentang hal itu. Tapi dengan seringnya kita merawat burung, dengan seringnya kita melihat kondisi burung setiap hari dalam perawatan itu, nanti teman-teman akan tahu sendiri lah, akan paham dengan karakter burung itu sendiri. Jadi persiapannya seperti yang disampaikan Om Julia, secara umum itu H-3 sudah diistirahatkan, tidak dijemur, tidak mandi. EF-nya biasanya kalau H-3 itu biasanya masih tetap. Setelah H-2 biasanya ditambah. Penambahannya secara umum berapa? Kalau misalnya harian sebenarnya gini Mas, untuk penambahan ya juga saya katakan tadi, yang tahu itu perawat semuanya. Jadi kalau kita kan membaca karakter burung, ada yang ditambah kerutu H-1-nya, ada yang jangkriknya yang biasanya 5 dinaikkan ke 10, ada yang seperti itu, bermacam-macam lah. Bermacam-macam. Secara umum seperti itu ya? Ya, kebanyakan pasti kalau burung saya pasti saya tambah. Nah, untuk penambahannya kira-kira ditambah berapa itu? Ya, saya katakan itu tadi Mas. Jadi kalau misalnya 5, kalau memang karakternya kuat, kita tambah kadang 10. Jadi yang biasanya 5 jadi 10. Tetapi itu sampai H-1. Hari H kita kembali ke harian sudah. Jadi hari H-nya kita kembali ke harian. Nah, kalau memang mau diangkat lagi, katakan kalau bahasa sekarang itu disetut. Itu biasanya digantangan sudah Mas. Nyetutnya digantangan ketika mau tampil atau setelah kedua? Setelah season kedua. Biasanya awal Mas, mungkin kalau season pertama mungkin nambahnya jangkrik. Kalau saya pribadi, saya paling nambah maksimal itu 3 ngasih jangkriknya. Nah, setelah itu kita gantang, kita lihat di sesi 1 seperti apa tampilnya burung itu. Kadangkala dia tidak mau tampil, kita harus paham maunya kenapa, kan harus gitu. Apa minta main basah, apa minta setutannya dikencengi lagi, kan seperti itu. Jadi kita harus betul-betul paham. Ya, jadi paham, ya. Untuk gantang sesi pertama kita tidak boleh membiarkan burung itu. Jadi kita harus fokus kekurangan burung kita di mana di sesi pertama. Kita sempurnakan di sesi berikutnya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Kembali kepada yang disampaikan di awal oleh Om Julia, kita harus paham terhadap karakter burung. Karena kita ngajari pertama, jadi di sesi pertama itu kita harus paham kondisi burung ketika tidak tampil misalnya, tidak tampil. Ini karena apa? Karena kurang, karena lebih minta dimandikan lagi, atau minta main basah, atau minta main kering gitu ya. Jadi kalau misalnya sesi pertama main kering itu enak, tidak basah, itu bisa dilanjut sesi 2. Nah di sesi 2 juga kita harus pahami burung itu mau tampil bagus atau tidak. Jadi begini Mas, kan kalau misalnya kita awal membawa gantangan, burung ini kita awal membawa, lebih baik settingan season pertama dengan kedua kita ganti. Jadi misalnya sesi pertama itu kita main kering, cobalah sesi kedua kita main basah. Jadi kita bisa membandingkan nanti antara sesi pertama dengan kedua bagusnya seperti apa, lebih bagus mana, main kering main basah. Setutannya dinaikkan apa diturunkan, kan gitu kan. Jadi ketemu. Nah, setelah gantang kita mau kegantangan lagi minggu depannya, kita sudah ketemu mintanya burung enaknya yang seperti sesi A. Berarti sesi A itu kan main kering, mintanya seperti itu, sudah main kering. Istilahnya dikatakan awal lomba itu kita jangan mengharap juara, kita mencari setting. Sesi A kita
settingan yang terbaik. Jadi Ya. biar benar-benar ketemu mana yang paling pas. Ya, jadi teman-teman ketika tadi yang disampaikan oleh Om Julia, harus paham karakter itu, salah satunya adalah kita akan tahu nanti top formnya burung itu di mana. Ya, benar, Formnya burung. Jadi burung itu meskipun bagus ya di sesi pertama misalnya, kita kan awal gantang itu kan belum tahu top formnya ini seperti apa sih burung itu kan gitu ya. Ya, benar. Top formnya itu, nah ketika nanti sudah ketemu top formnya, baru nanti kita mungkin bisa mengulang itu ya, meskipun nanti itu tidak mudah ya teman-teman, tidak mudah. Semuanya itu sangat sulit. Kadang kita sudah menggunakan settingan yang sama, tiba-tiba burung berubah. Karena begini, burung itu kan tidak seperti manusia, bisa diajak bicara. Cuma kita menggunakan feeling yang baik untuk memahami karakter burung itu benar-benar kondisinya fit di minggu sekarang dengan minggu berikutnya, fitnya sama apa tidak. Iya, Kan gitu. Seandainya bisa bicara, mungkin kita ajak bicara, kamu fit apa enggak, kan gitu. Iya. Tapi ini ya teman-teman, ada beberapa teman-teman yang feeling itu ya sebenarnya, feeling itu kalau menurut saya secara pribadi itu kita melakukan interaksi dengan burung. Ya, kita ajak bicara dalam, ya jangan sampai ngomong ini tapi ya, jangan keras-keras. biasa aja, tapi ada interaksi lah antara ini ya, antara perawat dan burung itu ada interaksi, kita betul-betul paham kondisi burung itu seperti apa. Saya pernah seperti itu, Mas. Di waktu gacor saya masih tornado waktu itu. Sangkarnya jelek. Saya ajak bicara waktu itu. Kalau Mas kalau kamu juara, saya belikan sangkar yang bagus. Alhamdulillah 3 sesi juara 1, 1 dan 2. Akhirnya saya belikan sangkar itu. Itu ya sebenarnya. Jadi kita harus memiliki feeling yang kuat. Feeling itu adalah interaksi dengan burung. Burung itu juga makhluk Tuhan ya, yang sebenarnya juga paham lah terhadap kondisi perawatnya gitu. Benar. Jadi kalau pergi ke gantangan itu usahakan kondisi kita juga kondisi Enak, perawatnya gitu. enak. Iya, benar. Tidak terbebani sesuatu. Itu kalau kita datang ke lomba ya teman-teman. Jadi itu Fresh lah kita. kondisinya Fresh. enak gitu ya, kondisi fresh, kondisi tidak memiliki beban atau Soalnya kalau ada masalah di rumah kadang-kala kebawa ke gantangan, akhirnya kita emosi, lupa dengan rawatannya juga. ya. Dan satu lagi ya Mas ya, kondisi burung harus benar-benar perawat tuh tahu. Kadangkala kondisi minggu sekarang fit, tampil bagus, minggu depannya kondisinya fit, tidak bagus tampilnya. Kenapa? Satu, kadangkala yang sering dilupakan pemain, lihat bulu. Kadangkala ada baru tumbuh, nyulam, entah itu sayap atau ekor, itu biasanya sangat mempengaruhi. Ya. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati aja. Ada beberapa teman-teman yang mengatakan mudah untuk merawat cendet, mudah untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, sharing seperti ini sangat mudah. Tapi kembali kami tekankan bahwa ini sharing untuk teman-teman, bahwa mudah atau tidak itu semuanya tergantung kepada kita. Kami secara pribadi mengatakan tidak mudah, tapi hal-hal yang tidak mudah itu bukan menjadi tidak mungkin gitu. Mungkin saja, semuanya serba mungkin untuk cendet ini. Jadi teman-teman bisa coba apa yang kami sampaikan, sharing dari kami ini, berbagilah dari kami ini, bisa dicoba oleh teman-teman secara umum begitu. Secara umum perawatannya, bagaimana kita membawa gantangan. Pertama, kondisi burung kita harus fit, harus gacor misalnya di rumah, atau bulunya sudah pangset, sudah singset bulunya. Terus biasanya intinya teman-teman perawat yang tahulah kondisi burungnya nanti. Semuanya akan terjawab
ketika kita sudah terbiasa berinteraksi Iya, benar. dengan burung setiap hari. Meskipun kita beli burung yang bagus, kembali kami sampaikan seperti hal yang kemarin, kita beli burung yang bagus, burung beli di gantangan bagus, tampilnya bagus, ketika kita rawat, beda perawat itu biasanya nanti kondisinya Beda mas, beda, akan berubah. akan berubah, dan itu harus perawat yang bisa memahami Memahami. itu. Perubahan itu karena faktor interaksi dengan perawat yang pertama. Seperti itu. Terus yang kedua, faktor cuaca Cuaca. tidak sama. Walaupun kita misalkan beli, perawatannya kita sudah dikasih tahu, tapi kan tidak sama. Iya. Cuacanya, cara kita ngasihnya, cara kita interaksinya, akhirnya pasti sedikit banyak ada perubahan. Ya, bisa lebih bagus, bisa Bisa ada kejanggalan, ada nakalnya, ya, ada nakalnya. Jadi ini ya teman-teman, terutama untuk teman-teman pemula, kita tidak mau menjas, kita tidak mau menggurui, tapi berbagi pengalaman Mas berbagi Noval ya. pengalaman. Iya, betul. Saya mulai SMA waktu itu yang sudah melihara burung, dan bukan setahun 2 tahun ini. Jadi Iya. kita pengalaman saya yang sudah berapa tahun ini, puluhan tahun, nah, kita ungkapkan, siapa tahu cocok ke teman-teman. Iya. Monggo. Seperti Nah, itu. itu ya teman-teman, untuk kita mencoba bawa ke gantangan. Ya. Jadi teman-teman kalau memang mau pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom komentar, dan juga bisa langsung chat nanti. Ya, nanti kita ketika ada yang ingin chat, kita kasih nomor. Ya, siap. Entah Om Julia, entah Siap, saya. siap. Sharing. Terima kasih Om Juliet. Sama-sama, Sharingnya. sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.